Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi musnadil imami Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jariyatin sawda'a jamiyatin faqala ya Rasulullah inna alayya rukbatan mu'minatan فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت بإصبعها السبابة إلى السماء فقال لها من أنا فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita insyaallah ta'ala masih dalam penjelasan dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah, Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh langit. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, wa fi musnadil imami Ahmad, terdapat dalam musnad Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu bijariyatin saudaa a'jamiyatin, membawa seorang budak wanita, budak hitam hamba sahaya yang dia tak bisa berbicara tapi paham bahasa orang, bisu. Faqala ya Rasulullah, maka berkatalah tuannya, wahai Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minatan. Ya Rasulullah, saya bersumpah membebaskan seorang perempuan atau hamba sahaya yang mukminah agar menjadi merdeka, dan saya ingin memerdekakan perempuan ini. Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah pun mengujinya apakah benar dia beriman. Dan Rasulullah bertanya, aina Allah, di manakah Allah? Fa asyarat bi isba'iha ila as-sabbaba ila as-sama', dia menunjuk dengan jari telunjuknya ke langit seperti ini. Faqala laha, ya, jadi ketika ditanyakan di mana Allah, dia katakan seperti ini. Faqala laha, kemudian Nabi kembali bertanya kepadanya, man ana, saya ini siapa? Siapakah saya? Fa asyarat bi isba'iha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila as-sama', maka dia menunjuk kepada Nabi SAW, kemudian ke langit. Pertama dia hanya menunjuk ke langit. Ketika ditanya di mana Allah, dia tunjuk ke langit. Siapa saya? Maka dia tunjuk Nabi, kemudian dia tunjuk ke langit. Artinya engkau adalah utusan yang di langit. Ya, ai anta Rasulullah, maknanya engkau utusan yang di langit. Faqala, maka Nabi berkata, a'tiqha, merdekakanlah dia. Ya, karena dia benar seorang mukminah. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Bedanya di sini perempuan tersebut ya tak mampu bicara. Pada hadis sebelumnya perempuan itu menjawab, Allah fis sama, Tuhan Allah itu di langit, maksudnya di atas langit, dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia paham Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, dan Nabi pun membenarkan pemahamannya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bantahan kepada orang yang mengatakan tak boleh mengisyaratkan jari ke atas. Sebagian orang-orang melarang menunjuk seperti ini. Bahkan sebagian mereka kejam,
yang menunjuk dipotong tangannya, karena ini mensyaratkan kekufuran. Maknanya apa? Tuhan bertempat, sementara Tuhan tak bertempat. Tak boleh seperti ini. Tuhan tak ada di atas. Ya, ini bantahan untuk mereka. Mereka lah orang-orang Jahmiyah yang menafikan uluwullah, yang mereka menafikan adanya Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Naam. Wa fi Jami' at-Tirmidzi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamu rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, dalam kitab Jami' at-Tirmidzi yang dikenal dengan Sunan at-Tirmidzi, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr bin As, dia menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, orang-orang yang memiliki sifat kasih, rahmat, cinta, yang memiliki sifat cinta kasih kepada makhluk, maka dia akan dicintai oleh Tuhan yang maha pemurah, ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, karena itu rahmatilah, sayangilah siapa yang di bumi ini, sayangilah orang yang di muka bumi ini. Ya, yarhamukum man fis sama', maka akan menyayangi kalian dia yang di atas langit. Ya, hadis ini dikutip Imam Tirmidzi rahimahullah tabaraka wa taala. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan itu akan diberikan oleh Allah ganjaran. Ya, jika kita lakukan kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran kebaikan. Tatkala kita mencintai makhluk di bumi ini, maka Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan di atas arsy yang maha tinggi mencintai kita. Tatkala kita membenci makhluk di muka bumi ini, ingin selalu mendatangkan bagi mereka kerugian, ingin selalu mendatangkan bagi mereka kezaliman, ya, maka Tuhan yang di atas sana akan benci kepada kita sebagai balasan. Karena itulah Allah mengatakan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan serupa atau sepertinya. Ya, fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun, ya, bimithliha, balasan kejelekan seperti itu pula. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, anjuran untuk mencintai makhluk, mencintai manusia. Maksud mencintai manusia adalah menyenangi bagi mereka kebaikan sebagaimana kita menyenangi bagi diri kita kebaikan. Ya, segala macam kebaikan yang kita sukai, kita juga ingin agar mereka mendapatkan kebaikan tersebut. Ya, kita ingin agar manusia mendapat petunjuk tatkala kita telah mendapatkan petunjuk yang hak. Ya, kita ingin agar manusia merasakan nikmatnya iman tatkala kita telah beriman. Kita ingin manusia mendapatkan nikmatnya ilmu tatkala kita telah merasakan manisnya buah ilmu. Ya, kita ingin mendakwahi orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran agar mereka kembali kepada jalan yang lurus, karena kita senang agar mereka bersama-sama dengan kita berjalan di jalan lurus. Ya, dan kita sebagaimana tak ingin disakiti, kita pun tak menyakiti mereka. Sebagaimana kita tak ingin ditipu, kita pun tidak menipu mereka. Sebagaimana kita tak ingin dizalimi, kita pun tidak menzalimi mereka. Ya, dan kita mendatangkan segala macam kebaikan kepada mereka sebagaimana kita senang agar kebaikan itu pun kita dapatkan pula. Maka barang siapa yang telah mendapatkan hal semacam ini, ya, dia sungguh telah
mendapatkan insyaallah tabaraka taala rahmat Allah azza wa jalla. Dan tatkala kita mencintai makhluk di bumi ini, makhluk pun mencintai kita. Pasti. Ya. Dan kata-kata makhluk ini umum, orang mukmin, orang kafir, ya. Orang kafir itu tak boleh dicintai karena agamanya, tak boleh. Tapi andai kata dia, ya, berbuat kebaikan kepada kita, ya, atau kita berbuat kebaikan kepadanya dalam rangka untuk menarik hatinya kepada Islam, dalam rangka menunjukkan inilah akhlak Islam, maka itu adalah kebaikan. Ya, tatkala kita membesuknya ketika sakit dengan tujuan untuk mendakwakan dia kepada Islam, ini semuanya kebaikan. Ya, artinya dari sisi kemanusiaan kita mencintai dari sisi kemanusiaan. Ya, adapun akidah yang rusak, di situ baru kita menanamkan kebencian kepada akidahnya, menanamkan kebencian terhadap, ya, keyakinannya, agamanya. Ya, walaupun demikian kita tidak berhak untuk menzalimi mereka. Ya, dalam masalah-masalah kemanusiaan yang semua manusia berserikat padanya, kita membela mereka, membantu mereka. Orang kafir yang dizalimi oleh orang-orang, kita mampu membelanya, wajib kita bela meskipun orang kafir. Meskipun yang menzaliminya orang muslim, tetap kita bela. Andai kata dia dizalimi, seorang perempuan contohnya dijahili oleh orang-orang, preman-preman, dan dia adalah perempuan yang memang bukan muslimah, dan kita punya kekuatan, punya kemampuan, wajib kita membela meskipun dia adalah orang non muslim. Dan inilah makna irhamu man fil rahmatilah semua di muka bumi ini. Ya, adapun bab jihad itu perkara lain. Dalam peperangan pintunya, dalam jihad pintunya sempit. Ketika ada diserukan jihad kepada musuh-musuh Islam yang memusuhi kaum muslimin, maka tak benar jika Islam itu dianggap agama yang mengajarkan kebencian untuk menghabisi orang-orang di luar Islam. Tak benar. Ya. Naam. Wa dzakara Husyaim bin Bashar as-Sulami an Masruq an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإن الله تعالى يباهي بالعبد الملائكة إذا نام في سجوده يقول للملائكة انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في عبادتي أشهدكم أني قد غفرت له. وذكر هشيم بن بشر السلمي عن مسروق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Disebutkan, ya, wa dzakar Husyaim menyebutkan Husyaim bin Bishr as-Sulami dari Masruq, dari Umar bin Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna aqraba ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika hamba sedang sujud. Dan makna kedekatan ini bukanlah kedekatan dengan zat Allah tabaraka taala. Ya, ini secara maknawi. Banyak orang-orang jauh dari hati, jauh dari kita, tapi dekat di hati. Kita punya keluarga yang kita cintai, ya, mungkin di kampung halaman kita, tak bersama kita dalam jasadnya, tapi senantiasa bersama kita di hati kita, diri mereka, ya, kenangan dengan mereka, ya, bersama kita selalu. Tak mesti mereka tatkala kita katakan jangan khawatir, kau selalu bersamaku, ya. Tak harus bersamaku, maknanya di sini adalah dengan fisiknya, ya. Dan kita tanpa terasa, walaupun memiliki berbagai macam perbedaan etnis, bahasa, bangsa di seluruh dunia Islam, ya, meskipun jauh-jauh daerah semua, kita nggak pernah tahu ada, ya, siapa yang namanya di Rohingya sana yang dibantai, siapa yang namanya yang disiksa, diazab di Palestina sana, di mana, tak tahu kita. Tapi kita merasa dekat dengan mereka, bergabung dengan bergabungnya mereka, bersedih dengan sedihnya mereka.
Subhanallah. Dan inilah yang namanya kedekatan hati. Maka kedekatan tak harus ya bermakna dekat dengan fisik. Dan ayat-ayat yang Allah jelaskan dia dekat dengan kita, bahwa aqrabu ilaihi wa nahnu aqrabu ilaik, kami lebih dekat kepadamu, inilah maknanya. Bukan maknanya Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar, masuk ke dalam alam yang begini kecil, kemudian dia mendekat dengan kita bagaikan udara. Tak mungkin. Ya, atau bagaikan apa gitu. Tidak. Tapi disebut di sini dengan kedekatan, ya, al-ma'iyah di sini atau al-qurbu di sini, kedekatan adalah kedekatan ya dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah, bantuan Allah. Allah senantiasa bantu dia, tunjuki dia, mengasihi dia. Inilah makna dekat. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala dia sedang sujud. Ya, inilah tempat terendah dari ibadah salat. Ya, di mana wajah yang paling mulia ditempatkan di tempat paling terendah, di mana diletakkan di lantai, di tanah terkadang. Ya, sejajarlah wajah yang kita banggakan ini, yang banyak orang membanggakan wajahnya, ya, sejajar dengan kakinya tak ada beda, sama, ya, dan itu dia lakukan untuk Allahu Ar-Rahman, ya, dan inilah tempat yang terdekat bagi seorang hamba dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, kedekatan ya, hati seorang hamba dengan Tuhannya, kedekatan bantuan Tuhannya, taufik Tuhannya, inayah Tuhannya kepadanya, bukan kedekatan fisik dan mustahil. Ya, Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam alam yang kecil, masuk ke dalam bilik yang kecil, rumah yang kecil, dekat dengan seorang hamba. Allah dimuat oleh rumah, mustahil. Tuhan Allah Maha Besar. Bagaimana mungkin, padahal langit dikatakan Allah digenggamnya, ya, digulungnya dengan tangannya di hari kiamat. Ya, begitu besarnya Allah Jalla wa Ala. Hadis ini sampai di kata-kata ini sahih. Adapun berikutnya, wa innallaha ta'ala yubahi bil abdil malaikah, sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan kepada malaikat-malaikatnya, idza nama fi sujudihi, ketika hamba tertidur dalam sujudnya. Subhanallah, menunjukkan taatnya sang hamba, ya, sampai ketika dia sholat tertidur dalam sujudnya. Subhanallah, ya, Allah banggakan hamba seperti ini, ya, kepada malaikat-malaikatnya, berkata ya qaulul malaikah, Allah berkata kepada malaikat-malaikat, unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ini, ruhuhu indi, ruhnya ada padaku. Karena orang ketika tidur ruhnya di tangan Allah. Ya, sebenarnya tatkala kita tidur itu adalah saudara kematian. Sebenarnya kita sedang mati, tapi mati kecil, bukan mati besar. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha, dialah Tuhan Allah yang mewafatkan jiwa ketika dalam tidurnya. Ya, ketika datang Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika datang kematian menjemputnya. Wallati lam tamut fi manamiha, demikian jugalah Allah yang mewafatkan jiwa yang dia terlelap dalam tidurnya. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta, maka Allah tahanlah jiwa yang Allah tetapkan baginya kematian, tak dikembalikan lagi ruh tersebut. Wa yursilul ukhra, dan dia kirim yang lain, maksudnya dia kirim yang tidur, ila ajalin musamma, tiap pagi Allah kirimkan kembali kepada kita roh, bangunlah kita, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang Allah tentukan. Akan datang masanya tak bangun-bangun selama-lamanya, dicabut Allah nyawa kita, dia pegang tuh jiwa kita. Ya, maka tidur adalah kematian kecil. Karena itulah terkadang orang tidur bermimpi berjumpa dengan orang-orang yang telah mati, dengan arwah orang-orang yang telah mati, dan itu adalah mimpi yang hak.
Ya. Wa jasaduhu fi ibadati, jasadnya sedang beribadah sementara ruhnya ada padaku. Ushidukum anni qad ghafartulah, aku saksikan kalian aku telah ampunkan dia. Hadis ini sampai berikutnya hadisnya riwayatnya yang dihukumi dengan riwayat yang tidak sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sahih. Naam, tafadhal. وقال قتيبة ابن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق كثير نساؤه معلقات بثديهن ومنهن بأرجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ذرية من غيرهم. ليلة أسري به. قال قتيبة بن سعيد berkata Qutaibah bin Sa'id haddatsana Nuh bin Qais menceritakan kepada kami qala dia berkata haddatsani Abu Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri, aku diberitahukan oleh Abu Harun al-Abdi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang panjang, lailata usriya bi, pada malam diperjalankan ke langit. Ini wajah syahid. Untuk apa Nabi ke langit? Main-main? Untuk apa? Untuk sholat, untuk ngambil perintah sholat. Dari siapa dia ambil perintah tersebut? Dari Allah. Dan ini menunjukkan Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung kepada kaum Jahmiyah dan Mu'attilah, bagaimana mereka ingkari Allah di atas makhluknya. Untuk apa peristiwa Mi'raj Nabi SAW? Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam riwayat-riwayat yang jumlahnya begitu banyak sampai kepada bilangan mutawatir peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW, ya, begitu banyaknya berserakan. Untuk apa Nabi sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai mendengar suara deritnya pena, ya, sampai Jibril pun tak sampai ke sana. Nabi SAW sampai. Jadi bawa Jibril, kemudian Jibril tinggalkan Nabi Muhammad SAW, ya, untuk mengambil perintah salat, bertemu Allah, walaupun Nabi tak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dihijabi dengan cahaya, kata Nabi ketika ditanya oleh istrinya Aisyah, hal ra'aita rabbaka, apakah kau telah melihat Tuhanmu? Qala nurun anna ara, berkata Nabi, cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? Artinya Allah dihijab oleh cahaya. Kita bingung kepada kaum Mu'attilah, bagaimana mereka menafsirkan semua hadis tadi, ayat Nabi ke atas Mi'raj, jumpa kosong, ya, tak berjumpa dengan siapapun juga. Subhanallah. Ini adalah perkara yang kita sampai saat ini bingung, begini banyaknya hadis-hadis, bahkan ayat yang berserakan, yang berpuluh, ya, kok mereka mengatakan tak boleh mengatakan Allah di atas. Bahkan mereka katakan orang yang mengatakan demikian mujassimah. Sebagian daripada majlis-majlis di tempat-tempat tertentu yang diulamakan, mereka mengklaim sesat orang-orang yang membaca kitab-kitab para ulama yang mengatakan Allah di atas makhluknya. Sesat, tak boleh masuk ke daerah mereka. Subhanallah. Ya. Padahal yang mengatakan Allah sendiri, yang mengatakan Rasulullah sendiri, bagaimana mau kita tolak itu semua? Subhanallah. Ya.
untuliqa bi ila khalqin min khalqin kathir. Aku dibawa ketika peristiwa Mi'raj tersebut, Nabi melewati banyak hal. Aku dibawa ya kepada berbagai macam bentuk manusia yang banyak, min khalqin kathirin, ya, nisa'uhum mu'allaqatun bithadihinna. Ada perempuan-perempuan digantung dengan payudaranya. Wa minhunna bi arjulihinna, ada yang digantung kaki-kakinya. Munakkisatin, kepala mereka terbalik ke bawah. Walahunna surakhun wa khuwar, mereka menjerit-jerit, ya, surakh, menjerit-jerit, wa khuwar, ya, bagaikan suara-suara binatang menjerit, bagaikan suara kerbau menjerit, kesakitan. Faqultu ya Jibril, maka aku pun bertanya, wahai Jibril, man haula'i, siapakah mereka itu? Qala haula'il lawati yaznin, itulah perempuan-perempuan penzina, perempuan-perempuan pelacur. Wa yaqtulna auladahunna, perempuan-perempuan yang bunuh anak-anak mereka sendiri, gugurkan anak-anak mereka sendiri, mereka aborsi, kadang setelah lahir mereka buang. Wa yaj'alna li azwajihinna dzurriyyatan min ghairihim, mereka masukkan ke dalam silsilah suami mereka anak yang bukan anak suami mereka, anak dari hasil zina dengan laki-laki lain, dia masukkan ke dalam silsilah suaminya, masuk dalam akte keluarga, dalam kartu keluarga, masuk dalam akte lahir, ya, si fulan bin fulan, padahal bukan anak suaminya. Ya, inilah dosa-dosa besar, ya, dan ini perkara bukanlah perkara yang aneh di masa ini. Subhanallah, orang biasa berzina, naudzubillah min dzalik, hampir setiap saat, setiap malam ada saja orang berzina. Ya, kota-kota besar semakin malam semakin semarak perzinahan, semakin malam semakin jam 2 semakin hidup. Ya, kayak kelilawar malam baru hidup. Ya, subhanallah, menyebarnya di malam hari bagikan syaitan-syaitan yang tersebar di kala maghrib. Ya, banyak di kota-kota besar seperti ini keadaannya. Ya, hadis ini maknanya sebagian sahih, ya, tapi derajat hadis ini sendiri sebagian ulama-ulama meninggalkan hadis ini karena perawinya Abu Harun al-Abdi, ya, matrukul hadis, ditinggalkan riwayatnya. Peristiwa Mi'rajnya benar, tapi rincian seperti ini tak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadis Asma bint Umais radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbarul a'la bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiyal kabira al muta'ali. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, dan dalam kitab Jami' at-Tirmidzi yang disebut dengan Sunan at-Tirmidzi, min hadithi Asma binti Umais radhiyallahu anha, dari hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sal 'abdu 'abdun tajabbar, sejelek-jelek hamba adalah hamba yang merasa dirinya itu hebat, yang merasa dirinya itu, ya, bangga dengan dirinya, merasa berkuasa, merasa pongah, takabbur, congkak. Inilah makna tajabbar. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang congkak seperti ini, yang takabbur, yang merasa bangga dengan dirinya, ya, merasa hebat. Wa'tada, setelah dia merasa hebat dalam dirinya, ya, tak cukup, berikutnya wa'tada, dia pun melampaui batas, ya, merendahkan orang lain, menzalimi orang lain. Terkala dia merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa, akhirnya kerjanya zalimi orang lain. Wa'tada, tak cukup baginya kesombongan belaka, bahkan diiringi dengan perbuatan, ya,
melampaui batas, menzalimi makhluk lain. Wa nasiyal jabbaral a'la, dia lupa dengan Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha tinggi. Diberi garis di sini adalah wajh syahid al-a'la, Tuhan yang maha tinggi. Dia lupa Tuhan yang maha tinggi, lebih tinggi daripada dirinya. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah ya a'la, Tuhan yang maha tinggi, yang setiap sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, maha sucilah Tuhanku yang maha tinggi. Dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat ketinggian, artinya maha tinggi, al-ulu. Ya, dan selalu kita ulang-ulangi bahwasanya Allah maha tinggi dalam 3 hal. Pertama adalah uluwuz zat, zat Allah itu maha tinggi, zatnya maha tinggi. Ini yang diingkari oleh Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan semacam mereka. Mereka mengingkari, tak boleh mengatakan Allah maha tinggi dengan zatnya, berarti dia kalau dikatakan tinggi bertempat. Kalau andai kata dia bertempat, sebelum dia ciptakan tempat di mana dia berada. Itulah logika sesat dan menyesatkan mereka. Siapa yang kita tak pernah mengatakan demikian, dan Nabi tak pernah mengatakan demikian. Kita hanya mengatakan apa dikatakan oleh Nabi dan Allah. Tuhan kita maha tinggi, Tuhan kita di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh langit-langitnya, di atas arasnya. Ya, ini yang pertama namanya uluwul zat, maha tinggi dengan zatnya. Yang kedua adalah uluwul qadar, maha tinggi dengan ketentuan takdirnya. Tak ada yang dapat merubah apa yang diinginkannya. Jika dia ingin tenggelamkan benua Amerika, tak ada yang dapat menahan. Jika dia ingin tenggelamkan benua Asia, tak ada yang dapat menahan. Ya, lihatlah negeri-negeri yang merasa hebat, super power, kuat, berapa kali mereka itu hancur dengan makhluk-makhluk Allah yang dikirimkan kepada mereka berupa angin, hujan, badai. Mana kekuatan mereka? Tak ada manusia yang dapat menandingi kekuatan Allah Jalla wa'ala. Ya, begitu hebatnya ya negara-negara kuat sebagaimana Jepang. Ya, mereka buat benteng-benteng yang tinggi, kata mereka anti tsunami. Ya, dengan bangganya mereka mengatakan kami sudah tahu kapan tsunami datang. Ya, kami siapkan semua tanda-tandanya, kami sambut dia, kami buat semua benteng-benteng tinggi-tinggi. Datang tsunami, lewat semua. Apa yang mereka prediksi semuanya di luar. Dan ini sebenarnya menunjukkan manusia itu lemah. Ya, mereka bukan Tuhan. Di atas mereka ada kekuatan yang maha besar, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Dialah Allah yang maha tinggi, uluwuz qadar, maha tinggi segala macam ketentuan keputusannya, kehendaknya. Tak ada yang dapat menandingi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang negeri-negeri kufar memiliki kehendak yang buruk kepada sebagian negeri-negeri kaum muslimin, tapi Allah Subhanahu wa taala tak ingin, tak berkehendak. Allah selamatkan negeri-negeri tersebut dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bagaimana negeri kita ini ditaklukkan oleh negeri kufar, bangsa demi bangsa datang kemari, bukan satu bangsa. Allahu Akbar, bukan satu bangsa pernah singgah kemari. Ya, Inggris ingin menjajah, Portugis ingin menjajah, Belanda menjajah, dan Portugis pun pernah menjajah pula. Inggris sebagian pernah dijajah negeri kita ini. Ya, Jepang, semuanya mereka datang untuk menjajah. Dan negeri kita dikoyak-koyak, dipecah belah, subhanallah. Ya, tapi ketika Allah berkehendak negeri ini merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, Allah takdirkan tak ada yang bisa menandingi. Ya, Belanda pun hengkang, tak merasa sanggup sendiri, dia bantu, minta bantuan kepada sekutunya. Datanglah Inggris dengan tentara nikahnya dalam sejarah, untuk baca kembali, ingin kembali merebut Indonesia, tapi Allah tak berkehendak, tak jadi. Subhanallah. Yang namanya uluwu al-zat, uluwu al-qadar. Yang ketiga namanya adalah uluwul qahar. Uluwul qahar adalah maha tinggi dengan segala macam keperkasaannya, tak dapat dikalahkan. Kalau tadi ketentuannya tak dapat dirubah, ditaklukkan, dikalahkan. Yang berikutnya adalah kekuasaannya,
keperkasaannya. Tak ada yang dapat mengalahkan ya kehebatan Allah Subhanahu wa taala, ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah dia terkandung dalam nama Allah Al-A'la, 3 ketinggian tadi. Ya. Setiap kali antum mengatakan subhana rabbil a'la, maka Allah Maha tinggi dalam 3 hal tadi. Zatnya Maha tinggi, keputusannya Maha tinggi tak dapat digugat, dan kekuasaannya Maha tinggi tak dapat dikalahkan dalam segala macam keadaan. Ya. Kembali kepada di sini Nabi mengatakan bi'sal abdu abdun tajabbar, sejelek-jelek hamba-hamba yang sombong, yang pongah, yang sok hebat, sok berkuasa, meskipun dia penguasa, ya, tapi dia sok dengan kekuasaannya, sebagaimana Fir'aun, meskipun berkuasa tapi dia sok dengan kekuasaannya menjadi sombong, ya. Wa'tada, setelah itu dia melampaui batas. Begitulah rata-rata orang yang merasa dirinya hebat. Dia tak akan mau sendiri merasa dirinya hebat, dia harus benar-benar taklukkan manusia agar benar kehebatannya. Wa nasyal jabbarul a'la, sehingga dia lupa Tuhan yang Maha perkasa lagi Maha tinggi. Bi'sal abdu abdun takhayyal, seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong. Takhayyal, ya, biasanya kalau Anda kata tajabbar dalam perbuatan, dalam tingkah laku, ya, takhayyal dalam gerak-geriknya, ya. Sombong itu kadang-kadang diwujudkan dalam bentuk apa? Ucapan, diwujudkan dalam bentuk tingkah laku, perbuatannya, ya. Mungkin orang tak sengaja diludahi muka orang tersebut, itu sombong kan, ya. Kalau Anda kata khayyala waqtala, sombong tapi dalam bentuk apa? Gerak-geriknya, mungkin dari jalannya nampak orang sombong jalannya. Subhanallah, ya. Wa nasiyal kabiral muta'al, dia lupa Tuhan yang Maha besar dan Tuhan yang Maha tinggi, al-muta'al. Ya, hadis ini Imam Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala. Ya. Dan hadis ini pun sebagian ulama melemahkan, ya, melemahkannya. Dan sebagian mengatakan hadis ini bisa dapat dipakai. Dan terkadang para ulama bersih dalam menghukumi satu hadis. Dan makna hadis ini sahih. Terus. Wa fi Jami' at-Tirmidzi aidan an Imran bin Husain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi ya Husaina kam ta'budul yawmu ya Husainu kam ta'budul yawma ilahan qala abi sab'atan sittatan fil ardi wa wahidan fis sama'i qala fa ayyuhum tu'iddu li raqbatika fa ayyuhum tu'iddu li raqbatika wa rahbatika qala alladhi fis sama'i qala ya Husainu ama innaka law aslamta alamtuka kalimataini tanfa'anika qala falamma aslama Husainun jaa faqala ya Rasulullah allimni alkalimataini allataini wa'adtani qala qul Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Kemudian wa fi Jami' at-Tirmidzi, dalam kitab Jami' at-Tirmidzi juga, ya, an Imran ibn Husain, dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi, pernah Rasulullah berkata kepada ayahku Husain, ya, ketika itu belum masuk Islam, kam ta'bud al-yawma ilahan, hari ini berapa Tuhan yang masih kau sembah? Qala abi sab'ah, Tuhan yang ku sembah hari ini 7. Dalam beberapa riwayat dikatakan oleh Husain, ya, wahidan fis sama wa sittan fil ard, satu Tuhan di langit, yang 6 di bumi, ya. Kemudian
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala abi sab'ah, berkata ayahku 7, sittatan fil ardi, 6 di bumi, wa wahidan fis sama', 1 di langit. Qala fa ayyahum tu'iddu li raghabatika wa rahabatika. Saya tanya kepadamu wahai Husain, ketika kau butuh, kepepet meminta kepadanya segala macam hajatmu agar dijauhkan daripadamu segala macam penderitaan, Tuhan yang mana kau yang minta? Kepada Tuhan mana yang kau minta? Ya, qala alladhi fis sama', berkata Husain, yang kau minta adalah Tuhan yang di atas, yang di langit. Ini adalah orang musyrik loh, dan ini menunjukkan orang musyrik itu terkadang mereka mengimani adanya Allah. Dan orang-orang jahiliyah yang diperangi Nabi Quraisy, mereka beriman kepada Allah. Mereka bukan ateis, mereka bukan mengingkari Tuhan, tapi mereka menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Mereka berhaji niatnya untuk Allah, tapi juga niatnya untuk berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka. Ya. Dan terkadang hal ini terjadi pada sebagian orang-orang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya. Di mana dia beribadah untuk Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kesyirikan. Dia menyembelih untuk Allah ketika kurban, besok nyembelih untuk dukun. Ini namanya apa? Kesyirikan. Ya. Hari ini dia bergantung kepada Allah, besok dia bergantung kepada jimat. Ya. Kemudian berkata Nabi SAW ketika dikatakan oleh Husain, ada 6 di bumi, 1 di atas, siapa yang kau siapkan untuk segala macam ya penderitaanmu dan kepala tatkala engkau kepepet mengharapkan bantuan, tak ada orang yang bisa membantu, ya, dia katakan yang di langit. Qala alladhi fis sama', qala, ya, maka Nabi berkata dalam beberapa riwayat lainnya, oleh karena itu Husain, sudah kau sembah saja yang di atas 1 itu, tinggalkan yang di bumi ini yang 6. Untuk apa kau sembah banyak-banyak Tuhan? Yang mampu, yang mendatangkan bagi manfaat malah saja yang kau sembah. Apa kau sembah yang tak dapat membantumu ketika kau pepet? Itu apa gunanya? Ya. Kemudian Nabi berkata, ya Husain, ama innaka law aslamta alamtuka kalimataini tanfa'anika. Kalau kau masuk Islam nanti Husain, kau ajarkan kau 2 kalimat. Qala falamma aslama Husain ja'a. Berkata anaknya, ya, Imran, tatkala ayahku Husain masuk Islam, dia pun datang kepada Nabi menagih janji. Faqala ya Rasulullah, allimni al-kalimatain. Ajarkanlah kedua kalimat tersebut. Allataini wa'adtani, yang kau janjikan kepada saya. Qala qul, Nabi berkata kepadanya, katakan, Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, berilah saya ilham agar dapat bimbinganmu. Wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kejelekan diriku ini. Kenapa tak Nabi ajarkan kepada dia ketika dia masih musyrik? Karena tak guna doa orang musyrik, tak berguna amalan tanpa iman, tak berguna doa-doa tanpa iman. Maka Nabi katakan, nanti ketika kau masuk Islam kau ajarkan. Subhanallah. Ya, asyahid di sini bahwasanya Nabi SAW menyuruh Husain menyembah Tuhan yang di mana? Di atas. Memperbanyak kita datangkan hadis lagi. Wahai kaum Jahmiyah, subhanallah, ya, yang masih tetap sibuk heboh dalam medsos, berfatwa dengan segala macam fatwa, tak boleh mengatakan Tuhan bertempat. Subhanallah. Yang mengatakan bukan kita, tapi Allah, nabinya, para sahabat. Nanti selepas ini bukan selesai, masih ada lagi. Berikutnya adalah riwayat daripada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah. Ini aja kerja kita. Biarkan aja, biar tahu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.